diperbincangkan. Apalagi kalau bukan Operation Rising Lion, serangan Israel yang gak cuma guncang Iran, tapi seantero Timur Tengah dari rudal, jet tempur, drone kamikaze, sampai rudal balistik diluncurin. Semua bermula tanggal 13 Juni jam 2 ayat 13 pagi waktu Teheran. Langit Iran yang tadinya sepi, tiba-tiba pecah. Hari itulah Israel ngerilis Operation Rising Lion. Operasi militer super rahasia, tapi juga super megah. Nama operasinya sendiri, Singa yang Bangkit. Tuh jelas banget buat efek psikologis. Kayak mau bilang, gue bangkit, siap nerekam. Dan tandanya itu muncul dari tempat yang gak disangka-sangka. Bukan dari radar, tapi dari pemadaman listrik mendadak di fasilitas nuklir Natanz. Israel menargetkan bukan cuma bikin Iran kaget, tapi juga langsung nyilet titik-titik vital Iran. Target utamanya, basikin fasilitas nuklir Natanz yang jadi pusat pengayaan uranium, Bangari pabrik rudal di Isfahan, markas IRGC, pasukan Garda Revolusi Iran yang basikin Blangri pertahanan. Ini bukan kerjaan satu rudal doang, ini kerjaan puluhan jet tempur. Semuanya udah disinkronin dan diarahkan ke targetnya masing-masing. Serangan ini disebut-sebut kayak shock and awe-nya versi Israel. Semua dijalanin super cepat, presisi tinggi, dan dikoordinasiin dalam waktu yang sama. Israel juga nargetin sistem pertahanan udara Iran, supaya Iran gak sempet respon balik. Mereka berharap Iran kelelahan duluan sebelum bisa ngelawan. Di garis depan operasi ini ada jet tempur paling canggih yang dimiliki Israel, F-35I Adir. Ini bukan F-35 biasa loh, ini udah dimodif total sama insinyur Israel buat bisa beroperasi tanpa GPS, sambil bawa alat perang elektronik, algoritma deteksi target, sampai sistem pertahanan diri level dewa. Mereka terbang dari pangkalan udara Negev dan Ramon, masuk ke wilayah Iran pas bulan purnama. Aneh kan? Tapi ternyata, cahaya bulan itu justru ngebantu pilot Israel buat lihat target mereka dengan jelas, tanpa nyalain radar. Jadi tetap tersembunyi, tapi bisa lihat sasaran kayak siang hari. Israel juga ngerjain strategi jamming radar gila-gilaan. Mereka ngerilis pesawat pengacau sinyal kayak Gulfstream Shafit dan AEWNC yang bikin radar Iran bingung ngebedain mana pesawat asli dan mana sinyal palsu. Operator radar Iran bener-bener kayak lagi main petak umpet di neraka. Udah tahu harus ngelok yang mana. Sementara itu, dari langit, Israel ngebom fasilitas nuklir Iran di Natanz, Fordo, dan sekitar Esfahan pakai bom luncur Spice 1000, rudal Rampage, dan rudal hipersonik lainnya. Bahkan silo rudal, pangkalan udara, sampai stasiun radar Iran dilibas satu-satu. Setelah gelombang pertama, datang gelombang kedua yang bawa F-15I Ra'am dan F-16I Sufa. Jet ini tugasnya ngancurin sistem pertahanan yang masih bertahan. Mereka fokus ke SAM S-200 dan S-300 buatan Rusia yang dijagain di Kermanshah dan Tabriz. Tapi sistem ini udah kuno dan gak bisa ngelawan teknologi siluman dan jamming yang canggih. Israel juga nembakin drone kamikaze dari laut dan dari darat lewat pasukan rahasia. Mereka ngincar komando IRGC, reaktor nuklir di Arak, dan sistem kendali nuklir. Pokoknya, setiap titik penting diserang dari segala arah, dari langit, laut, dan darat. Tapi serangan udara doang nggak cukup. Di saat jet tempur Israel ngebom dari atas, pasukan elit Israel udah standby di darat. Bukan baru masuk ya, mereka udah nyusupin agen Mossad, drone kamuflase, dan bahkan pasukan khusus dari jauh-jauh hari. Jadi pas serangan udara mulai, mereka tinggal eksekusi misi yang udah direncanain. Gila nggak tuh? Drone-drone kecil itu disembunyiin di gudang, lahan pertanian, bahkan di truk parkir. Semua udah dikasih koordinat lokasi peluncur rudal Iran dan siap buat nyerang begitu sinyal dikasih. Dan yang nyerangnya pun bukan sembarang orang. Ini pasukan elit kayak Sayeret Matkal dan Sayetet 13 yang udah pengalaman banget soal operasi hit and run. Mereka pakai Hero 120 dan Sky Striker, drone bunuh diri yang bisa ngejar target dan meledak pas udah deket. Mereka juga pakai rudal Spike LR dan SR, rudal anti-tank super presisi yang bisa ngelok target terus ditinggal pergi, jadi operator bisa langsung kabur tanpa harus nuntun rudalnya sampai kena.
Mereka nyergap peluncur rudal Sahapiga dan Sejil, meledakin di pot bahan bakar, dan bahkan ngeretas sistem lalu lintas biar bisa bikin jalur kabur yang aman. Semua ini dilakukan di tengah kekacauan, dan target-target utama berhasil dilumpuhin sebelum sempat ngerespon. Yang paling epic, mereka sampai pakai thermal camouflage, selimut anti panas, biar nggak kelihatan sama drone Iran. Jadi walaupun mereka cuma tim kecil, kemampuan sembunyi dan manuver mereka luar biasa. Ini benar-benar taktik ninja modern. Pas matahari naik, barulah kelihatan efek dari Operation Rising Lion. Fasilitas nuklir Iran di Natanz, Arak, dan Esfahan hancur parah. Beberapa pangkalan militer dan peluncur rudal tinggal jadi puing. Tapi yang paling bikin shock Iran tuh, serangan ini juga ngincer dan berhasil membunuh pejabat tinggi. Mayor Jenderal Muhammad Bagheri, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran tewas. Amir Ali Hajizadeh, Komandan Dirgantara IRGC, juga tewas. Mereka lagi di bunker bawah tanah dan Israel berhasil ngenain mereka dengan rudal bunker buster yang diarahin pakai triangulasi sinyal real time. Serius, ini bukan sekedar tembak membabi buta. Ini intelijen tingkat tinggi. Di sisi lain, ilmuwan nuklir Iran juga kena. Dr. Ehsan Abbasi, ahli metalurgi uranium di reaktor Arak. Dr. Farid Rahmani, fisikawan teoritis dari Fordo. Beberapa tewas di lab, beberapa kena drone pas lagi evakuasi. Dan hilangnya para ilmuwan ini bisa bikin program senjata nuklir Iran mundur bertahun-tahun. Soalnya skill mereka tuh langka banget dan susah diganti. Israel bener-bener ngebuktiin, lu bisa ngehancurin musuh, ngacak-ngacak sistem pertahanannya, dan nyasar target bernilai tinggi tanpa perlu perang darat skala besar. Semua dikontrol dari jarak jauh, dipaduin sama infiltrasi canggih, dan disebar dalam berbagai lapisan operasi. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Kalau kalian suka informasi terbaru tentang dunia, bantu subscribe akun Holoni dan nyalain loncengnya. Ya, bye!